Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait penentuan harga saham menggunakan metode beda hingga. Metode ini digunakan dalam bidang komputasi matematika keuangan untuk memperkirakan nilai harga opsi secara numerik. Penentuan harga opsi ini dapat dilakukan dengan metode numerik, salah satunya adalah metode beda hingga. Pendekatan ini mendiskritisasi waktu dan harga aset menjadi grid, kemudian menghitung nilai opsi di setiap titik menggunakan skema tertentu. Dua skema utama yang sering digunakan adalah Forward Time Central Space dan Backward Time Central Space. Selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut terkait Forward Time Central Space dan Backward Time Central Space. Forward Time Central Space adalah skema beda hingga yang menghitung nilai fungsi pada waktu berikutnya, T plus delta T, dengan menggunakan nilai pada waktu sekarang, T, dan turunan ruang diaproksimasi secara sentral. Sedangkan, Backward Time Central Space adalah skema beda hingga yang menentukan nilai pada waktu sekarang, T, berdasarkan nilai-nilai pada waktu berikutnya, T plus delta T, dengan turunan ruang juga dihitung secara sentral. Metode FTCS, atau Forward Time Central Space, merupakan skema beda hingga eksplisit. Nilai opsi di waktu berikutnya dihitung dari nilai pada waktu sekarang, dengan turunan ruang dihampiri secara beda pusat dan turunan waktu secara beda maju. Metode ini mudah diterapkan, namun hasilnya bisa menjadi tidak stabil bila langkah waktunya terlalu besar. Saat FTCS disubstitusikan ke persamaan Black-Scholes, turunan kontinu diganti dengan bentuk beda hingga, sehingga persamaan berubah menjadi bentuk aljabar yang dapat dihitung langkah demi langkah seperti di layar. Dalam FTCS, digunakan tiga jenis hampiran beda hingga. Turunan waktu dihitung dengan beda maju, turunan harga saham dengan beda pusat, dan turunan keduanya juga dengan beda pusat. Kombinasi ini menjadi dasar nama Forward Time Central Space. Selanjutnya, BTCS atau Backward Time Central Space adalah metode beda hingga implisit. Nilai pada waktu sekarang ditentukan dari nilai-nilai pada waktu berikutnya. BTCS menggunakan beda mundur untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Metode ini lebih kompleks, tapi lebih stabil dibandingkan FTCS. Pada BTCS, setiap langkah waktu membentuk sistem persamaan linear yang harus diselesaikan untuk memperoleh nilai opsi. Karena bentuknya implisit, metode ini dikenal stabil tanpa syarat, artinya tetap akurat untuk berbagai ukuran langkah waktu dan harga. Kelemahannya hanya pada proses perhitungannya yang lebih berat, tapi hasilnya jauh lebih konsisten dan mendekati solusi analitik. Yang mana persamaan analitis dapat dilihat pada layar. Dari pembahasan dua metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa FTCS bersifat sederhana namun kurang stabil. Sedangkan BTCS bersifat implisit, lebih kompleks, tapi jauh lebih stabil dan akurat. Untuk penentuan harga opsi Eropa, metode BTCS lebih direkomendasikan, karena perhitungannya sesuai dengan arah waktu mundur yang menggambarkan karakter opsi Eropa. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami.